Mari kita melanjutkan pujian kita dari Mazmur 84. Kita nyanyikan bait kedua, ketiga, dan keempat. Beruntunglah di kudus, pipi dan walet yang terus, aman bermesbahmu, lebih-lebih selamat berbahagia yang boleh tinggal di rumahmu untuk memuji namamu, ya Rajaku, ya Allahku. Bait ketiga. Selamat berbahagia yang dalam dikau kuatnya, hingga gembira berziarah di padang gurun dunia. Kau mata air baginya, kau menyegarkan jiwa raga, makin dekat makin teguh ia menuju rumahmu. Bait keempat. Dengar ya Tuhan doaku, pandanglah wajah hamba-Mu yang sudah Kau urapi, berdiri satu hari pun di ambang pintu rumah-Mu, jauh melebihi 1000 hari, duduk dengan semewanya di kemah orang yang fana. Saat ini kita masuk pada pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan, yang terambil di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang 139 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Mari kita meresponi pembacaan nats yang akan dikhotbahkan sekaligus menyambut khotbah
dengan memuji Tuhan dari KPPK 142, kini penuhi hatiku, kita nyanyikan ke seluruh baitnya. Roh Kudus penuhi aku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bait kedua. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bait ketiga. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup terpah di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Kepada hambanya saya persilakan. Kameranya pas ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tenangkan kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami dengan firman-Mu sehingga kami boleh hidup diarahkan, dipimpin oleh firman Tuhan. Kelakuan kami yang rusak diperbaiki oleh firman Tuhan, dan kami terus-menerus diajar, dibimbing oleh firman-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan mengenai etika Kristen di dalam kaitannya dengan era postmodernisme saat ini, dan juga bangkitnya Kristen progresif yang memudarkan baik doktrin maupun juga etika atau moral Kristen. Dan saudara, hari ini kita bicara tentang aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan. Banyak sekali praktek-praktek tersembunyi, terselubung aborsi ini saudara. Mengapa tersembunyi dan terselubung? Karena kalau ketahuan, saya bicara konteks Indonesia, kalau ketahuan pasti akan dipolisikan dan akan dipenjara, ya, karena itu adalah salah satu kejahatan dan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana kalau di Indonesia. Tapi di dunia barat saudara, aborsi itu dilegalkan. Di Amerika misalnya itu kelompok yang liberal dan kelompok konservatif itu mereka bertengkar. Kelompok liberal berkata pro-choice. Pro-choice itu artinya bebas memilih. Jadi seorang ibu bebas memilih apa dia menggugurkan kandungan atau tidak. Karena bagi mereka bayi atau janin dalam kandungan itu adalah bagian tubuh ibunya. Jadi ibunya berhak untuk melakukan apapun terhadap
tubuhnya, sama seperti dia mau mengecat kukunya atau mau pirangkan rambut, mau ngecat rambut atau tidak, ya, atau dia mau tindik hidungnya atau apanya begitu ya. Kan aneh-aneh sekarang saudara. Wanita tindik hidung. Kemudian apalagi yang ditindik ya ini, bibirnya, lidahnya ditindik ya. Tato di mana-mana wanita ya. Tato di mana-mana saudara ya. Wanita secantik apapun tapi kalau sudah penuh tato ya kayak ular ya. Tato itu kayak ular saudara. Ya. Jadi saudara bebas katanya. Sama seperti waktu dia mau potong rambut, mau potong kuku atau mau melakukan apa saja, dia bebas aja. Karena itu adalah tubuh dia. Maka ini golongan pro-choice namanya. Bebas memilih. Ibu yang tentukan mau gugurkan atau tidak. Tapi kelompok konservatif Kristen, terutama kalau dalam politik itu Partai Republik, ya. Kalau yang liberal tadi Partai Demokrat. Ya. Makanya kalau dalam Pilpres Amerika sejelek-jeleknya Donald Trump, ya. Donald Trump itu playboy saudara, suka main cewek itu dulu, enggak tahu kalau sekarang ya. Itu rusak hidupnya itu. Tapi sejelek-jeleknya Donald Trump, dia dari Partai Republik yang menentang aborsi. Maka kita harus mendoakan orang jelek ini, tapi karena partainya bagus, dia lebih bagus memimpin Amerika daripada partai liberal, semua bebas. LGBT bebas. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan menikah. Ini kejahatan-kejahatan moral yang terus meningkat saat ini. Nah, kita kembali kepada masalah aborsi ya. Jadi ada pertentangan antara Demokrat dan Republik. Republik berkata pro-life. Artinya bayi dalam kandungan itu adalah makhluk pribadi tersendiri di dalam kandungan ibunya. Maka dia berhak untuk hidup, jangan digugurkan. Maka istilahnya pro-life ya. Jadi pro-choice versus pro-life. Nah, itulah keadaan dunia sekarang. Hukum kita di Indonesia masih sangat ketat sekali dan nilai-nilai agama masih ketat dipraktekkan sehingga kita menentang aborsi, dan barang siapa yang mempraktekkan aborsi di Indonesia pasti berurusan dengan polisi kalau ketahuan ya. Banyak yang tidak ketahuan. Anak-anak SMP, SMA, mahasiswa, mereka bergaulan bebas, lalu kemudian hamil, lalu belum rela punya anak, pergi ke tempat praktek-praktek gelap aborsi, mereka menggugurkan kandungan, saudara. Ini kejahatan, pembunuhan loh. Pembunuhan ini, saudara. Nanti kita akan melihat ya. Nah, mengapa aborsi itu dosa, saudara? Dalam firman Tuhan yang dibaca tadi, di Mazmur 139, ayat 13 sampai 16, saya akan membacakan ayat 13, dikatakan di sana, saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Perhatikan, engkaulah artinya Tuhan yang membentuk buah pinggang. Ini pemazmur ya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi yang membentuk janin itu siapa? Tuhan. Ya. Menenun aku, perhatikan, menenun aku. Ini pribadi loh ya. Jadi janin dalam kandungan itu sudah satu pribadi. Itu sebabnya pemazmur di sini mengatakan menenun aku. Pada saat apa ditenun dia itu? Dalam kandungan ibunya. Ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara, ini adalah pribadi manusia. Bukan sekedar bagian tubuh ibunya atau seonggok daging ya, yang merupakan bagian tubuh ibunya. Seperti katakanlah ada tonjolan di leher ya, kan ada penyakit gondok ya. Oh, daging tumbuh itu. Dagingnya siapa? Ya dagingnya orang yang punya gondok itu ya. Atau katakanlah ada kutil ya, kutil di wajah atau di tangan atau di mana. Itu kutilnya siapa? Bagian tubuhnya siapa? Ya bagian tubuhnya orang yang punya kutil, tapi bagian tubuh yang liar ya. Kutil itu sejenis tumor juga saudara itu, liar itu. Ya, maka harus dihilangkan ya. Itu liar itu. Kalau lama-lama dia menjadi ganas bisa jadi
kanker ya. Kanker itu kan pertumbuhan sel-sel liar yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak sinkron dengan seluruh sel tubuh, daging liar begitu. Jadi dia terima makanan, nutrisi, tapi tidak tersalurkan, dia liar sendiri. Jadi nanti tambah besar, bisa lama-lama membusuk dan rusak. Kanker kan prinsipnya seperti itu, saudara. Tapi itu kan bagian dari tubuh orang yang sakit ya. Tapi bayi memang bagian berhubungan dengan tubuh ibunya. Tapi si bayi atau si janin dalam kandungan ini, saudara, itu adalah pribadi tersendiri. Dia bukanlah sekedar bagian tubuh ibunya. Seperti gondok di leher yang sekedar tonjolan bagian dari tubuh ibunya. Maka menggugurkan kandungan itu sama dengan membunuh. Nilainya sama dengan membunuh satu manusia. Cuma bedanya janin dalam kandungan manusia yang masih bertumbuh baik fisik, masih terus berkembang, mungkin kakinya belum lengkap, belum utuh, tangan belum utuh ya. Karena masih berumur beberapa minggu ya, kepalanya belum utuh ya. Tapi itu sudah jiwa yang sudah pribadi manusia itu. Dia pribadi tersendiri yang berbeda dari ibunya, saudara. Walaupun jiwanya masih berkembang, tubuhnya masih terus berkembang ya. Jadi saudara salah kalau dikatakan itu adalah sekedar bagian tubuh ibunya. Jadi ibunya terserah mau melakukan apa, mau menggugurkan atau tidak. Itu omong kosong itu ya, itu omong kosong besar itu. Saya mau tanya, bisa enggak seorang ibu tiba-tiba hamil, enggak usah pakai suami, enggak usah pakai laki-laki, tiba-tiba dihamil sendiri? Bisa enggak? Ini saja merupakan satu bukti bahwa itu bukan sekedar bagian tubuh dia. Kejadian janin di dalam tubuh itu sesuatu peristiwa yang ajaib sekali melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Anda melihat bacaan selanjutnya, saudara, di ayat 14, ya, di samping janin itu sudah pribadi tersendiri, karena pemazmur sendiri mengatakan, engkau yang membentuk buah pinggangku, ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dulu dia ditenun, tapi si pemazmur ini berkata, engkau menenun aku. Berarti dia bukan, waktu dia masih janin, bukan sekadar bagian tubuh ibunya, tapi dia pribadi tersendiri. Lalu ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kejadian manusia itu, saudara, benar-benar ajaib. Karya Tuhan, bukan sekedar perkembangan alamiah kandungan ibu. Tuhan yang membentuk manusia. Makanya saudara, kalau Tuhan tidak berkehendak, orang berdoa sampai nangis air mata darah pun dia tidak punya anak. Kenapa orang mandul? Ya bukan hanya sekedar dia ya, atau lakinya itu mandul. Bukan itu, saudara. Tuhan yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan anak atau tidak, saudara. Maka ketika seseorang itu dinyatakan mandul, ya, kemudian beberapa waktu, 10 tahun kemudian, ternyata bisa punya anak. Ya, jadi Tuhan yang menciptakan kehidupan baru dalam rahim seorang perempuan. Dan kejadiannya itu dahsyat dan ajaib, karena Anda tidak tahu. Siapa yang bisa mengira atau menduga-duga dulu sebelum dia ada dalam rahim ibunya, dia seperti apa? Kita tidak ada loh. Kita tidak ada sama sekali. Pokoknya nihil. Yang namanya muriwali, saudara, nihil. Hari Minggu, bukan hari Minggu, itu kelahiran saya ya. 9 bulan sebelum hari Minggu, tanggal 2 Januari 72, itu saudara, tidak ada saya itu. Tapi kemudian terjadi peristiwa ajaib di mana Tuhan itu kemudian menjadikan saya dalam kandungan ibu saya. Tentu saja melalui hubungan antara papa dan mama saya, saudara. Jadi saudara, ini peristiwa ajaib.
Tidak ada manusia yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada seorang ibu bisa menciptakan bayi dari dirinya sendiri. Ya. Dia harus menikah dulu dan atas kehendak Tuhan baru boleh hamil. Ya, jadi saudara, itu bukan sekedar sesuatu peristiwa biasa, peristiwa alamiah, peristiwa yang ya biasa-biasa saja, tapi itu adalah peristiwa yang sangat-sangat ajaib, karya Tuhan yang sangat ajaib sekali. Bagaimana Tuhan membentuk kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita dalam kandungan ibu kita. Nah, kalau begitu, maka penghormatan atas janin dalam kandungan itu harus sama dengan penghormatan atas seseorang yang sudah lahir di dunia ini. Ada bayi ditimang-timang, ya, diperhatikan, dicium, digendong-gendong, ya, walaupun ada orang tua yang gila, ya, schizophrenic, ya, sakit jiwa, atau memang ya sudah rusak dalam dosa. Masa anak yang dilahirkan bagus-bagus gitu, ajak bakar diri sama-sama, mati sama-sama, ya, hanya gara-gara kesulitan ekonomi. Ya, ini orang-orang yang kasihan sekali, ya. Jadi saudara pernah baca tidak di berita-berita dari apartemen? Orang tinggal di apartemen itu orang miskin apa orang punya duit? Orang punya duit apa enggak? Atau orang miskin yang tinggal di apartemen? Pasti orang punya duit, saudara. Tapi satu keluarga lompat ke bawah, mati sama-sama. Saya tidak ngerti kenapa, ya saudara, ya. Tapi itulah pekerjaan dosa yang sudah merusak manusia, saudara. Tapi saudara, umumnya, normalnya manusia itu memperhatikan anaknya. Pasti digendong-gendong, dicium-cium, ya. Pasti kalau habis marah besar sama anaknya, nanti menyesalnya, aduh, ya itu bisa seharian, ya. Saya kalau habis hajar anak saya, itu menyesal sekali, aduh. Ya, kemudian panggil. Ya, kalau orang Sumba kan panggilnya umbu kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan rambu gitu. Rambu sini, dipeluk, ya, dicium-cium gitu, ya. Menyesal, ya. Ya itu saudara, penghargaan kita terhadap jiwa, seorang jiwa yang sudah lahir. Nah, kalau jiwa yang sudah lahir kamu hargai, mengapa jiwa satu orang pribadi dia yang masih ada dalam kandungan ibu kamu tidak hargai? Lalu seenaknya saja menggugurkan. Ini dosa besar sekali, saudara. Orang yang menggugurkan kandungan dosanya sangat besar, dan dokter atau bidan atau perawat yang melakukan praktek aborsi dosanya sangat besar dan pasti akan dihakimi oleh Tuhan nanti. Pasti akan dihakimi oleh Tuhan. Ada seseorang yang pernah konseling ke saya, dia mempunyai masalah seperti dirasuk setan. Tapi sulit sekali. Saya tanya. Ternyata kelihatannya ada hubungan dengan pekerjaan yang dulu, saudara. Waktu dia menjadi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Hati-hati orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Hati-hati, saudara. Saudara berurusan dengan pribadi nyawa manusia, saudara. Tidak bisa sembarangan. Ya, Anda tidak bisa bermain-main dengan pasien, ya, saudara. Hati-hati yang bekerja di bidang medis, apalagi mempraktekkan seperti minggu lalu khotbah apa? Eutanasia. Minggu ini aborsi, ya. Itu dosa besar, pasti dihakimi oleh Tuhan. Itu pelanggaran hukum ke-6, jangan membunuh, saudara. Ya, kita lihat lagi keindahan firman Tuhan mengenai manusia di dalam Mazmur tadi, ya. Sekarang kita lihat ayat 15. Dikatakan di sana, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan. Maksudnya itu, ya, tulang-tulang kita itu Tuhan tahu persis itu, ya. Ya, bukan tidak terlindung maksudnya lalu gampang dipatahkan begitu. Bukan itu maksudnya, ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, itu maksudnya Tuhan tahu persis waktu tulang-tulang kita dibentuk. Tuhan tahu dari A sampai Z. Karena pengetahuan Tuhan sempurna. Dia adalah Maha Tahu, bahkan Dia yang membentuk satu janin dalam kandungan ibunya. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi,
dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, ini indah sekali saudara. Yang pertama, pemazmur di sini mengatakan bahwa bagaimana manusia dibentuk itu sebetulnya adalah bersifat misterius, misteri. Tidak ada yang tahu. Ya, bersifat misteri saudara. Ya, dikatakan di sana apa? Tulang-tulangku tidak terlindung. Ya, dalam pandangan Tuhan tidak ada yang tersembunyi ya. Ketika aku dijadikan. Di tempat yang tersembunyi aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi saudara, itu misterius kejadian seorang manusia itu. Ya. Sangat-sangat ya bersifat manusia, tidak ada yang tahu persis ya sesungguhnya bagaimana kejadiannya, walaupun pengetahuan ilmu kedokteran bisa mendeteksi ini dan itu ya. Tetapi pengetahuan manusia tetaplah terbatas. Bagaimana Tuhan membentuk janin dalam kandungan ibunya itu begitu misterius ya, begitu ajaib, begitu hebat, begitu besar ya. Ya. Lalu dikatakan di ayat yang ke-16 ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi pemazmur ini melihat bahwa manusia itu kejadiannya sangat misterius di dalam kandungan ibunya, tetapi Tuhan tahu semua, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu nanti bagaimana hari-hari manusia setelah dia lahir? Ya, bagaimana hari-hari manusia setelah dia lahir? Tuhan tahu semuanya, ya. Dikatakan di sana, matamu melihat selagi aku bakal anak. Ini janin maksudnya ya saudara ya. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Bagaimana dia perlahan-lahan dibentuk dan akhirnya nanti lahir. Ya, Tuhan tahu semuanya. Sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, maksudnya sebelum kejadian itu terjadi, ya, bagaimana janin berproses sampai dia lahir nanti, bahkan sampai dia bagaimana dia menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, kemudian menjadi dewasa, lalu tua, mati, semua tidak ada tersembunyi. Dan ini sebetulnya sedang menyatakan satu kebenaran bahwa Tuhan itu telah mendekritkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Semuanya terbuka dan telanjang. Jadi ketelanjangan kita saudara itu sejak pembentukan kita dari rahim ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita hidup, sampai kita mati, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Semuanya ini istilahnya tadi dalam kitab-Mu ya. Tapi saudara jangan membayangkan Tuhan mempunyai kitab lalu menulis-nulis seperti kita ya. Kalau begitu manusia, Tuhan bukan Allah. Ini simbolik ini. Maksudnya dalam dekrit Tuhan, dalam rancangan dan ketetapan Tuhan, semua itu sudah dicatat, sudah ada. Ya, tidak satu pun yang nanti dibiarkan lolos, semua pasti terjadi. Nah, di samping pemazmur berbicara tentang ajaibnya penciptaan manusia, tetapi juga pemazmur berbicara bagaimana hari-hari manusia itu sejak dibentuk sampai seterusnya dia tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Semuanya sudah masuk dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Nah, saudara lihat betapa ajaibnya, betapa hebatnya yang namanya manusia itu saudara. Manusia itu sangat ajaib, sangat hebat. Maka firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan jangan membunuh itu saudara, itu sedang memberikan satu penilaian atau penghargaan yang paling tinggi kepada manusia, yaitu mahkota ciptaan Tuhan Allah. Siapapun yang mengurangi hak hidup sesamanya, bahkan membunuh sesamanya, dia berdosa dan dia pasti akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, dia pasti akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi saudara tidak main-main ya. Nilai manusia sangat tinggi, lebih tinggi daripada binatang.
Kalau binatang, mereka tidak dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tumbuh-tumbuhan tidak dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tetapi manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Manusia adalah makhluk yang rasional. Itu sebabnya kita bisa bercakap-cakap, bisa berbahasa. Kalau saudara tidak rasional, tidak mungkin saudara bisa berbicara. Ya, untuk bisa berbicara, kita harus mempunyai reason, mempunyai akal budi. Binatang tidak punya akal budi. Dia hidup berdasarkan insting. Ya, binatang tidak bisa berakal budi, tidak punya akal budi, saudara. Maka saudara tidak bisa bercakap-cakap dengan binatang. Binatang paham secara insting atau naluri kebinatangan bahwa dia sedang disayang. Ya, kalau kucing dielus-elus, dia mempunyai kesadaran secara naluri atau insting sebagai binatang. Tapi dia tidak bisa bernalar atau menganalisis, ya. Wah, tuanku ini sedang mencintai saya. Lalu bagaimana saya membalas kebaikan tuanku? Ya, tidak bisa, binatang tidak bisa. Dia bergerak berdasarkan insting kebinatangan. Ya. Tapi manusia satu-satunya yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Sehingga manusia juga mempunyai pikiran, mempunyai kehendak, mempunyai perasaan, ya, aspek sosial, aspek rohaniah dan lain sebagainya, moral, ya. Maka manusia sangat tinggi, sangat penting nilainya. Menghilangkan nyawa manusia adalah dosa, pembunuhan, dan pasti akan dihakimi oleh Tuhan. Janin dalam kandungan ibunya itu adalah tinggi sekali nilainya, sama dengan manusia yang sudah lahir. Dia adalah janin yang serupa dan segambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Dan siapa membunuh janin dalam kandungan ibunya, dia pasti dihakimi oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang bagian berikutnya. Walaupun demikian, saudara, tetap kita mempunyai problem-problem etika seputar aborsi yang mungkin sangat sulit bagi kita untuk menentukan pilihan. Ya. Pertama, saudara, ya, bagaimana kalau bayi dalam kandungan ibunya itu cacat permanen? Pokoknya kalaupun dia lahir nanti kasihan sekali. Ya, kalau orang tuanya sudah nggak ada, gimana anak itu, ya? Mungkin dia tangan kakinya semua buntung semua misalnya, contoh, ya. Atau mungkin sudah terlihat dari otaknya itu sudah cacat otaknya. Jadi pasti lahir jadi orang yang cacat otak, ya. Orang yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak mempunyai kesadaran reason atau akal budi begitu. Bagaimana ini? Nah, sebagian orang berpikir bahwa kasihan, lebih baik kita gugurkan saja. Nah, kalau saudara bagaimana? Kalau nanti, ya, istrinya dibawa ke dokter, lalu setelah diteliti, ya, dengan alat-alat yang lebih canggih, bukan sekadar USG, ya, ternyata kedapatan cacat permanen otaknya, sebagian tidak berfungsi, atau tubuhnya banyak yang cacat permanen. Lalu dokter bilang, gimana ini, mau tetap dilahirkan atau kita gugurkan? Nah, ini pertimbangan etis, saudara. Tapi saya, saudara, sebagai orang Kristen, biar bagaimanapun secacat-cacatnya seorang anak, itu adalah tetap tanggung jawab orang tua untuk melahirkan dan memelihara. Kita tidak berhak untuk mengambil nyawa janin itu. Tapi mungkin sebagian orang Kristen yang lain berkata, kan kasihan nanti itu. Kalau orang tuanya sudah mati bagaimana? Siapa yang urus anak itu? Ini bukan main-main, ini cacat permanen dan betul-betul sesuatu cacat yang sangat serius, ya. Tapi bagi saya tetap dia harus dilahirkan. Bagaimana nanti setelah dilahirkan? Kita harus berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kita tidak berhak menggugurkan bayi atau membunuh janin dalam kandungan hanya gara-gara dia cacat atau nanti pasti lahir tidak normal begitu, ya.
Itu problem pertama ya. Tapi ada yang kedua, yang problem yang lebih serius dan lebih sulit. Ketika diteliti oleh dokter, ternyata janin dalam kandungan itu sangat-sangat membahayakan nyawa ibunya. Kalau tidak digugurkan, ibunya akan mati. Dan kalau ibunya mati, otomatis bayi itu akan mati. Saudara-saudara, ini sangat serius sekali. Tinggal saudara sekarang mau pilih anak atau pilih ibunya. Ya. Nah, sebagian ahli etika itu berpendapat bahwa kita anggap saja anak ini sebagai penjahat yang sedang menyerang ibunya. Soalnya kalau dia tidak digugurkan, dia bisa menjadi penyebab kematian ibunya. Maka dia sama dengan penjahat yang sedang menyerang ibunya, mau membunuh ibunya. Maka tidak salah kalau kita gugurkan. Tapi bagi saya tidak segampang itu ya. Anda bilang dia penjahat, dia belum tahu apa-apa loh. Dia belum tahu apa itu baik, apa itu jahat. Dia belum bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Bagaimana Anda bilang dia itu kita anggap sebagai penjahat? Nah, bagi saya argumentasi ini tidak cukup meyakinkan bagi saya untuk kemudian mengatakan, oh sudah gugurkan saja. Ya, jadi saudara, ini problem etika masalah aborsi yang rumit sekali. Sehingga bagi saya saudara, pergumulan doa yang serius menanyakan kehendak Tuhan ini sangat-sangat diperlukan dalam kasus seperti ini. Karena tidak segampang itu kita kemudian mengatakan gugurkan karena dia membahayakan kesehatan ibunya. Ya, perlu pergumulan yang sungguh-sungguh, dan bagaimana suami istri itu dituntun oleh Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan, bagi saya itu lebih penting. Apapun nanti ya, mungkin menggugurkan atau tidak, itu urusan nanti. Tapi pergumulan bagaimana mencari tahu kehendak Tuhan, itu jauh lebih penting. Ya, karena biar bagaimanapun bisa jadi dokter katakan, dia ini pasti bunuh ibunya kalau tidak digugurkan. Tapi kalau Tuhan berkata, tidak, aku mau menyelamatkan dua-duanya. Ya. Di sini sebetulnya saudara, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan sangat-sangat kita pertimbangkan dan sangat-sangat kita andalkan ya dalam dalam membuat keputusan-keputusan etis yang sangat sulit semacam ini. Ya. Mungkin ibunya sendiri pun mungkin gugurkan, mungkin pun tidak rela ya. Ya, kita tidak tahu ya, tapi ada juga ibu yang ya kejam ya, bengis ya, tidak punya belas kasihan. Ya sudah Pak Dokter, gugurkan saja. Saya masih mau hidup Pak Dokter. Gugurkan saja itu begitu ya. Ya, kami waktu di Belanda saudara, istri saya pernah keguguran. Itu berhari-hari istri saya nangis itu. Ya. Jadi adiknya Abraham sebetulnya itu yang keguguran di Belanda. Ya, dan kalau bayi itu ada terus mungkin tetap enggak lahir di Belanda ya, mungkin pulang ke Indonesia karena kami hanya setahun di Belanda ya. Mungkin pulang ke Indonesia beberapa 1-2 bulan mungkin baru lahir ya. Seperti itu. Ya istri saya itu 3 hari, mungkin 1 minggu lah ya, itu wajahnya turun sekali begitu ya. Ya tapi memang itu jiwa, nyawa, pribadi saudara. Bukan sekadar bagian tubuh ibunya, saya tidak suka, buang. Ini kejahatan saudara ya. Jadi saudara, memang ini problem etika yang sangat sulit ya. Bayi ini membahayakan keselamatan ibu. Maka bagi saya, kita sebagai orang Kristen, kita harus mencari tahu kehendak Tuhan sampai betul-betul tuntas pergumulannya. Setelah jelas sekali baru boleh bertindak. Kalau belum jelas, jangan bertindak sembarangan. Ya, jangan-jangan nanti gara-gara keputusan nasihat dokter yang mengatakan sangat membahayakan ibu, langsung gugurkan begitu saja. Nanti Tuhan tanya, engkau tahu saya berdaulat enggak? Kamu sudah berdoa tidak?
Ya waktu ketemu Tuhan ya. Kamu sudah berdoa? Tidak. Waktu menggugurkan itu. Dokter yang bilang membahayakan ibunya. Tapi aku yang menciptakan bayi itu. Dan kau tahu tidak, kalau saya sanggup menyelamatkan bayi itu dan kamu, aku akan menghakimi kamu. Ya ini percakapan imajiner ya saudara ya. Ya jadi kita harus berhati-hati saudara. Dalam hal eutanasia kemarin pun eutanasia pasif ya. Dalam pengertian melepaskan alat-alat kedokteran yang mahal pun itu butuh pergumulan luar biasa. Buru-buru melepaskan alat-alat kedokteran. Sedangkan anaknya loh punya tanah berhektar-hektar. Punya aset banyak sekali. Dan kalau dia membayar itu sangat mudah. Alat-alat kedokteran yang mahal bagi orang-orang yang tidak mampu. Tapi karena sudah mungkin malas merawat orang tua. Sudah Pak Dokter, saya tidak mampu lagi. Padahal asetnya itu banyak sekali. Tidak mampu lagi Pak Dokter, lepaskan saja. Ini juga pembunuhan saudara. Padahal engkau mampu membayar, harus bayar. Eutanasia pasif itu yang memang kita tidak mampu lagi. Kita tidak mampu lagi. Atau satu kondisi begini. Sepertinya ini hanya sengaja mempertahankan hidup seseorang yang sebetulnya orang ini sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Dan ya dia hanya sekedar hidup karena ada itu. Karena ada barang itu yang mahal sekali itu. Ya itu bisa jadi lepaskan ya. Ya, karena itu bukan penentu membunuh atau tidak ya. Tapi kalau itu dia menopang dan dia masih bisa hidup, anaknya itu banyak sekali asetnya, buru-buru dilepas, itu anaknya berdosa saudara, kikir, tidak mau mengeluarkan uang untuk orang tuanya saudara. Ini kejahatan juga. Jadi memang dalam etika saudara itu ada problem-problem. Dan kita tidak hanya bisa sekedar seperti bicara hitam atau putih. Ya, tidak seperti itu saudara. Ada banyak pertimbangan, ada banyak pergumulan, ada banyak bijaksana yang kita harus pakai ya, dan lain sebagainya. Ya, lalu ada satu problem lain juga saudara yang mungkin orang tidak terlalu memperhatikan. Tapi bagi saya saudara, kalau ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, itu bisa jadi merupakan kejahatan juga. Ada orang yang sering keguguran. Saudara paham ya? Ada orang yang sering keguguran. Ya, sudah tahu sering keguguran, tapi juga niatnya untuk hamil kuat sekali. Jadi setiap terjadi pembuahan dalam rahim, 1-2 minggu atau 1-2 bulan gugur. Kalau Anda tahu rahimmu lemah, jangan semudah itu Anda mau hamil. Ya, ini bisa masuk dalam, kalau menurut saya bisa masuk dalam kategori aborsi. Perhatikan dulu baik-baik rahimmu. Ke dokter dulu. Ada apa? Kameranya kenapa? Ya? Tak usah diganti. Duduk aja. Ya, jadi sudah tahu kandungannya itu lemah, maka harus diskusi baik-baik dengan dokternya. Dan kalau sudah pas nanti, baru boleh hamil lagi. Karena kehamilan bisa diatur kan? Kehamilan bisa diatur kan? Tapi sudah tahu kandungan lemah, hamil terus gugur, hamil terus gugur. Bagi saya ini bisa jadi merupakan satu kejahatan. Anda begitu gampang janin ada dalam perutnya, kemudian begitu gampang untuk gugur, saudara. Nah ini problem etika juga yang mungkin banyak orang, termasuk orang Kristen, memikirkan ini, saudara. Jadi intinya adalah nyawa manusia, pribadi manusia, sekalipun dia adalah janin dalam kandungan ibunya, itu penting sekali dan nilainya tinggi sekali. Maka kita tidak boleh sembarangan. Termasuk bagaimana wanita hamil itu tidak boleh sembarangan. Kalau kandungannya tidak kuat, kuatkan dulu kandungannya supaya nanti tidak gugur terus.
dan itu bisa jadi masuk kategori aborsi. Ya, maksudnya kesalahan aborsi, ya saudara. Jadi ini problem-problem etika yang memang tidak segampang kita berbicara A atau B, Y atau X, ya, X atau Y, atau hitam atau putih, saudara. Maka butuh bijaksana firman Allah, butuh pergumulan yang sungguh-sungguh, dan butuh pengertian firman Tuhan yang sangat baik dan sangat dalam untuk kita boleh memahami, saudara. Ya. Jadi bagian terakhir sekali, saudara, sebagai aplikasinya bagi kita, saya akan memberikan aplikasi yang sangat luas saja. Pertama-tama, hormatilah hidup kita. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menjadikan kita dalam kandungan ibu kita dan sangat dahsyat sekali. Maka mari kita menghargai nyawa kita. Menghargai tubuh kita. Menghargai hidup kita. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, seseorang harus bijaksana dengan kehidupan seksualitasnya. Karena dari sanalah lahir seorang jiwa baru. Ya. Orang yang belum menikah tidak boleh melakukan hubungan apapun seperti hubungan suami istri. Karena mereka tidak berhak untuk kandungan wanita itu menimbulkan janin yang baru. Ya. Manusia baru ada dalam janin, ada dalam kandungan ibunya kalau dia atau laki-laki dan perempuan sudah masuk dalam hubungan yang sah dan legal sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Maka harus berhati-hati dengan kehidupan seksual karena dari sanalah asal muasal kehidupan manusia, saudara. Nah, kalau kita berhati-hati maka nanti aborsi dan lain sebagainya akan terhindarkan. Ya, itu kedua. Ketiga sekarang, saudara, ini juga bersangkut paut dengan kehidupan satu keluarga. Saudara-saudara, ada keluarga yang tidak bijaksana dalam dua hal. Pertama, terlalu menimbang-nimbang. Ya. Ketika mereka menikah, suami istri pikir kita nggak ada uang, lebih baik kita nggak usah punya anak dulu. Ya. Akhirnya mereka entah pakai cara KB atau apa, mereka tunda-tunda nggak punya anak karena belum cukup. Ya, rumah masih kontrak, masih kos kita. Nggak ada apa-apa. Ya, seakan-akan Tuhan tidak bisa memelihara mereka. Nah, bagi saya tidak menghargai kehidupan yang Tuhan kan. Ya, jelas saudara, tidak ada tuntutan Alkitab itu kamu harus punya rumah yang bagus dulu baru punya anak. Ada tidak di dalam Alkitab? Anak-anak Kristen secara khusus, anak-anak perjanjian Allah dilahirkan dalam satu keluarga yang sah yang sudah menikah. Entah mereka sudah punya rumah sendiri atau tidak. Nah, tindakan-tindakan semacam ini nanti saudara itu bisa menimbulkan problem-problem masa depannya nanti. Nanti kalau sudah tidak kandungan istrinya sudah tidak bisa lagi karena sudah terlalu pakai KB bertahun-tahun, akhirnya pakai cara-cara yang tidak alkitabiah. Nanti kita bahas juga nanti dalam seri ini. Orang pakai bayi tabung. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bayi tabung itu boleh enggak Pak Pendeta? Nah, nanti kita bahas juga dalam seri-seri khotbah tentang etika, saudara. Ya, bagi saya ini adalah wujud tidak manusia, saudara. Nah, ekstrim yang kedua, macam yang kedua, orang yang tidak bijaksana menikah tahun ini, tahun depan lahir satu, tahun berikut lahir satu lagi, berikutnya lagi lahir, dalam 10 tahun 10 anak, 20 tahun mereka lahir,
mereka menikah. 25 anak, karena ada yang lahir kembar 2 kali, 3 kali. Nanti anaknya itu ya, maafkan ya, seperti tumpukan tikus yang kelaparan, yang kurus. Pak Pendeta, ini MYM ini kurus sekali begitu saya dikritik ya. Ya sorry ya, saya kurus bukan karena kurang makan, tapi saya kurus karena memang kurus. Ya, makan saya cukup. Dicukupkan oleh Tuhan, bahkan lebih dari cukup. Tapi ada keluarga karena tiap tahun brol. Satu keluarga 20 orang anak, bayangkan. Rumah 4 kali 6 meter. Dapurnya di mana? Toiletnya di mana? Hanya ada 1 kamar. Anak-anaknya itu tidur semua di ruang tamu. Bersusun-susun di situ. Ini tidak menghargai saudara. Bagi saya saudara, ini juga satu bentuk kejahatan sebetulnya. Ya, jadi kita diberi bijaksana oleh Tuhan untuk bagaimana kita berencana. Kita harus punya anak berapa. Ada orang cukup anak 1, ini kikir sekali. Orang Kristen cukup anak 1, nanti satu keluarga anaknya 1. Berarti kalau papa mamanya mati, penggantinya cuma 1. Orang Kristen berkurang apa enggak? Berkurang 1 loh, enggak ada yang hitung-hitung begitu ya. Betul ya? Papa mamanya mati kan 2 orang ya, dia tinggal 1 ya. Jadi pengganti yang 2 orang cuma 1. Ini orang kikir saudara, cukup 1 anak saja, berat mengurus. Seolah-olah Tuhan tidak bisa pelihara. Maka dosen-dosen teologi dulu itu sering berkata, ya sudah kalau kalau kamu hanya mau 1 anak, kamu PI sebanyak-banyaknya. Biar orang Kristen bertambah. Penginjilan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau malas menginjil, ya lahirkan anak banyak-banyak. Tapi tidak bisa sebanyak yang tadi juga ya. Jadi semua bisa diatur saudara. Yang cukup ya. Sehingga saudara kita bisa menghargai kehidupan kita. Ini aspek lebih luas daripada menghargai nyawa, menghargai hidup, menghargai pribadi manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Biarlah kita pulang dari tempat ini dengan satu spirit, semangat menghargai jiwa kita, menghargai hidup kita, menghargai pribadi manusia. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan hanya dengan demikianlah kita memuliakan Tuhan, pencipta kita, dan memuliakan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Berkati kami agar kami pulang dari tempat ini dengan satu semangat untuk memuliakan Tuhan, dengan menghargai kehidupan kami yang mulia, yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Biarlah kami menghargai hidup, nyawa, pribadi manusia yang ada dalam dunia ini, yang diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan Mazmur 84. Silakan Saudara Pian untuk memimpin persembahan dan doa syafaat. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Mari kita meresponi pemerintah firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Mazmur 84 kita nyanyikan baik ketiga, keempat, dan kelima sambil memberikan persembahan.
raga makin dekat, makin teguh. Ia menuju rumahmu. Bait keempat. Dengar ya Tuhan doaku, pandanglah wajah hamba-Mu, Raja yang sudah Kau urapi, berdiri satu hari pun di ambang pintu rumah-Mu, jauh melebihi 1000 hari, duduk dengan semewanya di kemah orang yang fana. Bait kelima. Ya Tuhan, Kaulah suryaku, perisai hidup yang teguh, rahmat dan hormat Kau berikan. Bagi hamba-Mu yang rendah, yang hidup tidak bercela, tidak Kau tahan kebajikan. Tuhan Panglima semesta, umat-Mu berbahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhirinya sebentar lagi. Semua dapat berlangsung dengan baik, itu karena penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang telah kami beri di dalam mendukung pelayanan di tempat ini, di dalam memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini juga Tuhan memberkati orang-orang yang telah memberi di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk dunia kami saat ini. Kiranya juga Tuhan yang memelihara dunia kami, dan biarlah negara demi negara boleh berdamai satu dengan yang lain. Bahkan jikalau ada negara-negara yang konflik saat ini, kami memohon kepada Tuhan, biarlah juga Tuhan menyadarkan para pemimpin-pemimpin yang sedang konflik, dan biarlah mereka boleh berdamai satu dengan yang lain, sehingga tidak mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa juga untuk para pemimpin seluruh dunia yang Tuhan pakai. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka di dalam kepemimpinan mereka, dan biarlah boleh mereka pimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, dan masyarakat yang ada boleh menikmati kepemimpinan dari masing-masing kepemimpinan di dunia ini. Kami terus berdoa secara khusus negara kami Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, dari presiden sampai ke jajaran yang paling rendah. Biarlah tangan Tuhan yang terus memimpin mereka, dan biarlah apa yang menjadi program-program, visi misi yang sudah mereka buat, biarlah mereka boleh bertanggung jawab di dalam melaksanakannya, sehingga dengan hadirnya para pemimpin ini, masyarakat yang ada di Indonesia ini boleh menikmati damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan
untuk para misi yang Tuhan pakai, yang Tuhan tempatkan di mana saja. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka, dan Engkau yang terus memakai mereka secara luar biasa di dalam memberitakan Injil. Dan biarlah mereka boleh mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang baik, yang berpusat kepada Injil yang sejati, dan biarlah dengan hadirnya para misi ini boleh memberitakan Injil dan banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan mereka, bahkan kesehatan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang menompa kehidupan mereka, dan biarlah mereka senantiasa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para penginjil yang Tuhan pakai dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dan biarlah juga Tuhan mereka di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, di dalam memberitakan Injil. Biarlah juga Tuhan memberkati, dan biarlah dengan hadirnya para penginjil di seluruh dunia ini boleh memberitakan Injil yang sejati, dan biarlah dengan melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang ditebus, bahkan boleh menerima pengajaran-pengajaran yang sehat. Berkati kesehatan mereka, bahkan pergumulan mereka, bahkan jikalau mereka ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dianiaya, biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang ada di rumah sakit yang sedang terbaring oleh karena sakit. Kami memohon ya Tuhan, biarlah juga Tuhan yang menolong mereka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Biarlah Tuhan jamah sehingga penyakit mereka boleh lekas sembuh. Engkau juga yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam keadaan mereka saat ini. Dan biarlah mereka terus takut akan Tuhan dan terus percaya pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Biarlah juga Tuhan yang memberkati gereja-gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Biarlah mereka boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan pengajaran yang sehat, sehingga dengan hadirnya hamba-hamba Tuhan boleh jemaat Tuhan bertumbuh di dalam iman yang benar. Berkati gereja-gereja Tuhan, bahkan ya Tuhan kami berdoa untuk gereja GGRI dimanapun berada, di NTT, di Bali, di Papua, di Jawa, maupun dimanapun. Biarlah tangan Tuhan yang menolong gereja GGRI ini, dan biarlah dengan hadirnya gereja GGRI ini boleh mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran yang sehat, yang berpusat kepada Injil dan karya penebusan daripada Kristus. Dan biarlah Tuhan memberkati gereja GGRI ini menjadi wadah tempat di mana umat-umat Tuhan boleh bersekutu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memasuki minggu yang akan datang. Biarlah juga Tuhan yang menolong kami, memelihara kami, dan mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, sehingga minggu yang akan datang kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan pengharapan kami, hanya kami landaskan di dalam satu nama kami, Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan Mazmur 134. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya yang sampai
sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait 3. Kiranya halik semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.